Berasal dari mana? Ayo. Lah, kenapa kencing celana lo? Woi, mute-nya dibuka, woi. Jawablah. Kristen berasal dari mana? Loh, kenapa dia diam? Woi, Kristen berasal dari mana? Baik. Baik. Mic-nya dibuka, woi. Boy, Miki dibuka, boy. Jawab itu pertanyaan Bang Handi, boy. Kristen berasal dari mana, coy? Jawablah. Jangan nangis. Woi, jangan nangis lah. Berasal dari Paulus, Bang Andi, udah fix. Nah, kenapa ini, woi, ini diem? Ayo ngomong, woi. Kenapa kau diam aja? Jawablah. Di mute. Oh, kenapa jadi boy? Biasanya teriak-teriak kalau nggak ada Bang Handi. Nggak ada yang mute, boy. Buka mic-nya buka, woi. Jawab. Kristen itu berasal dari mana? Saya kasih pilihan ya. Saya kasih pilihan nih. Kristen itu berasal dari A dari Burundi, B dari Roma, C dari Yogyakarta, D dari Ethiopia. Silakan cari jawaban sendiri kalau nggak ada di situ. Oke, aku bantu jawab. Dari Antioquia, dibawa oleh Paulus. Silakan, woi. Bantu jawab, woi. Malah typing di bawah. Gak usah bersandiwara, woi. Gak ada yang mute kau. Mute juga bisa dibuka kok. Nungging dia. Nungging. Aduh. Nanti dia framing bilang dia mau bicara di mute, terus di Memang begitu, Oten. Pura-pura di mute. Baru di mute. Kenapa di mute? Kenapa dia sendiri yang mute padahal? Coba tuh ada dia. Jangan woi lu jawab itu. Gimana orang menjawab tuh di mute, babi? Ya, Kristen itu berasal dari mana, woi? Yang Turki ya, kenapa? Ya. Antioquia itu di tempat kelahiran Yesus atau bukan? Itu kan di Bethlehem. Memangnya kenapa? Apa Siapa yang mempopulerkan Kristen di Antioquia? Siapa? Ya mempopulerkan adalah murid Yesus, nggak masalah. Yang penting Siapa? Yang penting bukan murid Muhammad. Nggak masalah itu. Ya, terus yang mempermasalahkan siapa? Jangan nangis. Itu makanya sesuatu yang tidak masalah jangan ditanyakan. Lu kok nggak bisa ditanya? Gimana sih? Cuma di sini mau kau naik di sini mau jual obat, Bro, Ustadz, yang penting bukan murid Muhammad yang menyebarkan Injil. Dia nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa lah. Sekarang ini, Sesuatu yang nggak masalah. apakah ada Yesus di Antioquia memperkenalkan Kristen? Dia kan sudah naik dodol. Berarti Kristen itu bukan berasal dari Yesus, betul? Kena dia. Apakah Yesus itu agamanya apa? Yesus itu agamanya apa, bro? Inilah orang. Diam dulu. Yesus itu agamanya apa? Ngoceh lagi dia, nggak nyambung lagi dia. Yesus itu agamanya apa? Muslim. Mana ada Tuhan membawa agama? Berarti Yesus adalah ateis. Nggak ada. Jadi Yesus ateis, nggak punya agama. Adukah? Itu konsep Islam. Aku melihatmu. Nggak agama. Berarti menurut Anda Yesus ateis ya? Jadi begini.
Oke. Kalau Yesus ini Jawab dulu itu. Oke, Yesus oke. itu agamanya apa? Oke, saya mau ikuti maunya. Yesus ini beragama Islam. Makanya saya tanya, apakah ada sejarah mereka itu murtadin? Dari mana kau bilang Yesus agama Islam? Ya. Di mana datamu? Bu Rahma tadi mengatakan. Nggak usah bawa-bawa Bu Rama, nggak ada di sini orangnya. Ini loh. Kenapa bukan Bu Rahma Baluab? Kalau- Nggak bisa kau baca nama aku itu apa Baluab? Kenapa kau Islamkan Yesus di sini? Kenapa kau syahadatkan Yesus? Kau wakili Yesus syahadat. Kalian mengatakan bahwa Nabi itu Islam. Keterlaluan kau, Tuhanmu kau syahadatkan di sini. Bahwa Nabi itu Islam. Makanya saya tanya. Oke, ada mari kita sejarah- teman-teman sejarah mendengarkan murtadin itu? bagaimana Apa ada si sejarah Kristen bangsa ini Apa ada? mewakili Tuhannya bersyahadat. Bangsa Israel itu murtad. Ya, jadi dia mengislamkan Tuhannya. Apa ajaran kalian itu? Berisik ah. Coba kau wakili Tuhanmu bersyahadat. Kan kau Islamkan Tuhanmu nih. Jadi dengarkan baik-baik teman-teman, pada sore hari ini ada Kristen mengislamkan Tuhannya. Silakan wakili Tuhanmu bersyahadat. Aku mau sambil makan dengerin. Silakan Islamkan Tuhanmu. Ini siapa yang nge-mute? Biasa bersandiwara, nggak ada yang mute. Dia sendiri yang mute. Buka woi, mic-nya buka. Oten kalau nggak licik, Kabur lagi pendusta, dia. pembohong. Dia mau Islamkan Tuhannya. Itu woi, Muslim, bilang Muslim. Lagi Bang Andi naik lagi dia. Ya woi, Muslim. Yesus itu ya yang kau tuhankan agama Hanya mengatakan itu Rahma. Ini Ustaz udah gini. Ya kalau kau nggak percaya, Kamu tadi bilangnya Islam Baluab. gini aja. Woi, kalau kamu nggak percaya Yesus itu bukan Muslim, terus Yesus itu agamanya apa? Oke. Makanya saya minta data. Apa ada sejarah bangsa Israel itu murtadin? Yesus ini yang kita omongin. Kenapa lu bangsa Israel itu pembunuh Tuhanmu? Bangsa Israel itu pembunuh Tuhanmu. Kenapa kau bela-bela sih? Kita bicara dari Musa. Musa ini diutus. Enggak usah, Musa nggak menuhankan Yesus. Kalian Wakili keluargamu aja. Musa ini Islam. Wakili keluargamu aja. Kamu satu keluarga ini menuhankan anak orang atau Musa tidak? ini Islam, iya. Woi, urus saja Kristenmu itu yang dibahas. Israel ini Islam pada waktu itu. Urusi aja Kristenmu keluargamu aja. itu. Apa ada sejarah? Sejarah lagi, so tahu sejarah lu. Israel itu murtadin. Israel itu yang membunuh Tuhanmu. Berarti ajaran Itu sejarahnya. mengatakan Musa itu beragama Islam. Jadi Israel itu otak Ya, pelaku sudah. pembunuh Tuhanmu. Ketahuan. Dieksekusi oleh tentara Romawi. Ajaran dulu. Jadi satu-satunya tentara paling Karena elit di tidak muka ada bumi sejarah ini mengatakan hanya tentara bangsa Israel Romawi. itu bangsa- Karena hanya tentara Romawi yang bisa membunuh Tuhan. Kenapa dia membunuh Tuhanmu? Karena Israel nggak suka dia datang di muka bumi. Jadi otak pelaku membunuh Tuhanmu itu Israel, kerjasama sama tentara Romawi eksekutor, memakai iblis memasuki Yudas berkhianat. Jadi ada 4 item pembunuh Tuhanmu. Mestinya kau itu ratapi tangismu itu loh. Kenapa kau bela-bela Israel pembunuh Tuhan, coy? Ayo, minta ganti rugi sono. Tuhan pembunuh Tuhan kok dibela kau ini ah. Dasar kopior. Israel itu pembunuh Tuhan, coy. Kenapa kau bela-bela? Ya, kabur lagi. Kamu nih. Selamat siang Yoshinoya. Selamat siang Yoshinoya. Shalom. Oh, dari Kristen ya. Ya. Diskusi baik-baik dulu, aku terusin makanku, lapar gua. Bentar. Oke, headset dulu. Karos, Aku boleh bertanya di sini? Ya. apa yang mau ditanyakan Bentar Yoshinoya? ya, aku pakai headset bentar. Nah, tunggu Bang Andi aja. Tuh ada Bunda Esti, ada Bang Yosi nih. Ada Abah Aim Hunter juga, silakan mau ditanyakan kemana?
Yosi. Gimana Yosi? Bang Yosi Nova. Yosi Nova. Bang ini Yosi, udah coba belum menguatkan manusia? Satu Belum, dua. Oke, bentar. Ini suara gua ada nggak ya? Bentar. Udah coba belum menguatkan manusia? Satu. Tes. Bagus. Satu. Masuk. Ya, selamat sore semua. Salam damai sejahtera. Ya, selamat sore Bang. Iya. Selamat sore. Boleh aku bertanya nggak sini? Yesus memberkati kita semua. Bang Yosi, apa kabar? Oh baik, puji Tuhan Yesus, aku sehat walafiat. Puji Tuhan Yesus. Emang Yesus Tuhan ya? Oh iya. Oh, Jadi gini, Yesus. Itu siapa yang bilang Yesus Tuhan? saya bilang Yesus Tuhan. Saya percaya dia. Anda. Kenapa saya Berarti percaya Anda dia? penyesat. Bentar. Kenapa saya percaya dia? Karena saya menyelidiki kitab-kitabnya gitu kan. Sehingga saya meyakini. Percaya dia sebagai apa? Saya meyakini karena saya baca, saya belajar, saya dengar, dan saya menjadi mengimani. Anda menyelidiki kitab-kitabnya. Ya, Anda tadi bilang saya telah menyelidiki kitab-kitabnya. Emang Yesus banyak kitab? Iya dong. Jadi gini teman-teman, umpama teman-teman mau mengimani Apa aja sesuatu. kitab-kitabnya? Bentar. Dijelaskan dulu kitab-kitabnya apa aja. Bentar. Ya, dijelaskan dulu. Karena Yesus tadi karena Anda mengatakan bahwa Anda telah menyelidiki kitab-kitab Yesus. Kitab-kitab Yesus itu apa aja kitabnya? Bentar. Jadi kayak teman Kenapa gentar? Jelaskan dulu biar kita enak diskusinya. Tuhan dari mana coba? Anda mengatakan tadi Anda sudah mempelajari kitab-kitab Yesus. Saya tanya kitab Yesus itu apa aja? Silakan. Dengar dulu satu-satu dong. Jadi kita kan mau percaya sesuatu itu. Ya itu satu-satu, jawablah. Iya itu satu-satu, jawab dulu itu. Anda bilang tadi Anda telah mempelajari kitab-kitab Yesus. Yang saya tanya apa aja kitab-kitab Yesus? Silakan dijawab dulu. Iya dong, kita tahu tuh dari kejadian dari kitab Taurat, Zabur dan Injil itu semua adalah ajaran yang baik buat manusia ya. Gitu. Jadi saya ambil dari situ, patokan dari situ yaitu Bible. Apa itu semua kitab-kitab Yesus? Sehingga bentar. Enggak, jelaskan dulu apakah itu yang dimaksud Anda bahwa itu kitab-kitab Yesus gitu. Bapak, begitu juga dengan Bapak mau percaya sesuatu itu kalau Bapak nggak baca. Kan Anda sendiri yang mengatakan tadi bahwa Anda sudah mempelajari kitab-kitab Yesus. Makanya saya tanya, kitab-kitab Yesus itu apa aja? Itu Bible itu adalah semua ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus yang baik itu ada di dalam Bible. Oh, bukan Injil ya? Ajaran kasih Bukan Injil ya? ada di dalam Bible itu sendiri. Iya, bukan Injil ya? Manusia ikutin. Nah, gitu. Iya, bukan Injil ya? Contoh, dengar dulu. Iya, ya kan kata Anda sudah Bible itu kan? Di Bible kan bukan Injil kan? Di kitab Bible itu ada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, yang mana Kalau kita mau Injilnya bahas yang mana? tentang- Tolong tunjukkan. bentar. Di kitab Bible itu Injilnya yang mana? Coba tunjukin yang mana Injilnya. Kalau kita mau bahas tentang Taurat, yang di situ ada 10 perintah Allah yang ditulis dengan Anda bilang tadi di Bible ada Taurat, Zabur dan Injil. Sekarang bisa nggak Anda menunjukkan di Bible Anda tentang kitab Injil? Coba. Iya, Bapak diam dulu, saya jelaskan. Ya jelaskan dulu. Anda bilang, Anda ini saya garis bawahi pernyataan Anda tadi bahwa Bible itu adalah terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil. Nah, di dalam Bible Anda yang dinamakan Injil itu yang mana? Bisa ditunjukin? Oh iya, itu kitab Injil. Nah, dari Matius, Markus sampai itu Injil ya. Alamak, Berita Injil, berita itulah kebenaran tentang Injil yang Yesus, kitab yang di kanonik kedatangan dibilang Yesus dan Injil. ajaran-ajaran kasihnya kepada manusia. Alamak, kasihan. Alamak, aduh. Nah, oke. Jadi kalau kita bahas tentang Taurat, Anda tahu nggak apa itu arti Injil? Bentar Pak. Gini Bapak itu. Enggak. Anda tahu nggak arti Injil? Bentar Bapak. Definisi Bapak bertanya. Injil apa? Oke, Bapak tadi kan bertanya, saya kan mau Ya silakan. Coba Anda jelaskan dulu Kalau definisi itu Injil. Gini. Habis kan Bapak bertanya saya jelaskan. Teman-teman boleh bertanya saya jelaskan. Ya sekarang saya ingin tahu menurut Anda, sebentar ya, saya menurut bertanya. pengetahuan Boleh. Anda, yang namanya Injil itu definisinya apa sih? Oh, sudah.
Udah. Apa Bapak definisi beraninya, Injil? Bapak gini ya, kita kan diskusi sini Pak. Iya, saya tanya nih, apa definisi Injil biar kita nanti Ya. bisa lanjut. Bentar Pak. Bapak kan bertanya. Apanya yang sebentar? Kok menjawab. saya cuma nanya ringan, definisi Injil apa kok sebentar sih? Nggak perlu Bapak bertanya seperti itu. Bapak nggak paham. Oh, perlu, karena Anda mengatakan tadi bahwa di Bible Anda ada Taurat, Zabur, dan Injil. Injil itu ada. Makanya saya tanyakan, kalau Injil di Bible itu Injil yang mana? Kamu menjawab Injil yang dikanonik itu yang kamu maksud. Nah, sekarang yang saya tanya, Anda ngerti nggak definisi Injil itu? Coba. Bicara kayak saya belum selesai bicara Bapak, sambung lagi. Makanya kamu jelaskan Oke, diam dulu Pak. definisi Injil Bapak, itu, silakan. Bukan begitu bertanya. Kita kan mau cari kebenaran. Jangan kau tuntun pertanyaan orang. Orang bebas bertanya loh. Orang bebas di sini bertanya karena Anda telah mengatakan bahwa di Bible Anda ada Injil. Nah, makanya saya tanya, Oke, saya Anda bertanya ngerti sama nggak Bapak. definisi Saya Injil itu bertanya aja apa? Bapak nggak mau Di diskusikan. Bible itu nggak ada Saya Injil. bertanya aja lah kalau gitu ya Pak. Di Bible Pak. dengerin dulu Yose, aku ngomong dulu ya Yose ya. Silakan. Yose, silakan. di Bible Ya, itu nggak ada saya akan Injil. bertanya sama Bapak ini ya Pak. Bang Bentar, Andi. bentar, saya lurusin dulu. Bapak ini ngerucus dari tadi. Bible Saya itu bertanya nggak ada. tentang Quran lah kalau gitu. Yang ada kata Injil itu hanya di Al-Quran. Di luar Al-Quran nggak ada kata Injil. Yang ada di Bible itu Evangelion. Itu Yunaninya. Itu. Jadi original teks di Bible itu nggak ada kata Injil. Mudah-mudahan paham sampai sini. Silakan dilanjut. Oke, kan Bapak tadi dari ngerocos dari tadi ya. Saya bertanya lah. Bukannya rocos, kamu yang nggak pernah mau Pak. jawab. Bentar Pak, Bapak Coba jawab. kalau kamu jawab langsung, saya nggak Bentar, ngerocos, Bapak. nggak ulang-ulang bertanya. Tunggu Bapak, aku bertanya dulu lah. Bapak Jangan bertanya dulu, jawab dulu. Bapak ini kan seorang Definisi muslim Injil yang menurut Bible, menurut pengetahuanmu, DP Injil itu Injil kan apa? sudah di ini ya. tentang Muslim aja lah, karena kan saya orang Kristen. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Oke. tentang ayat yang saya Oke, tadi sudah clear dari Bang Andi Injil itu apa ya. Ini Yosinova tadi Abang mengatakan bahwa bentar, Injil kalian itu. Ibu gantian, Ibu saya dulu. Iya, saya belum ngomong. Iya, Saya kan baru tadi Bapak udah ngomong. ngomong, Pak Andi udah ngomong. Saya belum Sekarang ngomong, saya. baru ngomong Sudah, ya sudah ya. Dengan saya sudah habis. Jawab. Dengan saya sudah habis karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya anggap selesai. Lanjut dengan Ibu Hesti. Enggak, Bapak jangan lari. Saya mau bertanya dengan Bapak. Bapak ini saya mau bertanya, Bapak udah menguasai kitab Bapak enggak itu Quran? Saya tanya Injil. Bentar, saya tanya dulu Bapak. Jangan bertanya dulu sebelum kau menyelesaikan pertanyaan Bapak. orang. Itu cara diskusi. Bapak. Ya udah, kamu jelaskan Bapak. definisi Injil menurut kekristenan Anda. Silakan. Bapak mau menang sendiri kok ini. Anya. Oke, Bapak jawab ya pertanyaan saya ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda sebelum Jangan-jangan Anda Bapak menjawab nggak pertanyaan tahu saya. sendiri nih. Cara Atau berdiskusi, kalau orang bertanya, Anda jawab dulu, baru Anda nanti bertanya, gitu caranya. Oke, ini saya mau bertanya ya. Saya naik mau bertanya aja lah. Anda jawab definisi Injil menurut kekristenan Anda yang Anda pahami itu apa? Udah. Ya, jawablah. Jadi Injil itu berita kebenaran ya, kasih kepada semua manusia. Oke? Kenapa Yesus mengatakan berita, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu memberitakan Injil kebenaran kepada semua manusia ya. Sejak kapan kalian pakai kalimat Injil? Aduh Bapak, ini Bapak mau ke definisi bahasa ini kayaknya saya lihat ini. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak. Anda mengenal Injil itu Bapak, sejak kapan? diam dulu Bapak. Bapak dari tadi ngerocos. Sekarang saya mau Anda bertanya sama Bapak. mengenal Mana Injil di duluan dalam ada? Bible itu sejak bentar. Mana duluan ada agama Islam atau bahasa Arab? Jawab. Di mana Jawab. di kekristenan Anda memakai Jawab. kalimat Mana Injil? duluan ada Nah, saya agama jawab. Islam, Izin Bang, Al-Quran, saya jawab. atau bahasa Ya, Arab? silakan. Baik, saya jawab. Duluan bahasa Arab. Karena apa? Ya, alasannya gini loh ya.
Iya. Karena Al-Quran itu turun, kenapa berbahasa Arab? Karena bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab agar mudah dimengerti. Itu kira-kira. Agar mudah dimengerti. Oke, Iya. kita simpan itu agar mudah dimengerti. Jadi kata Pak Handi Selebes duluan bahasa Arab dari Al-Quran. Pahami itu ya Bapak ya. Bapak siapa namanya ini? Ayem. Begitu juga sebaliknya gini ya bro, saya tambahin Oke. dikit ya. Kita kondusif lah, janganlah saut-sautan kayak anak kemarin sore. Iya, Bapak ini dari tadi kan. Ya udah dulu Yosi. bicara Jadi gitu dia juga saut-sautan. kaumnya Nabi Musa diturunkan kenapa Ibrani? Ya duluan bahasa Ibrani, baru ada Torah. Kenapa Torah berbahasa Ibrani? Agar Nabi Musa paham proses pewahyuannya, agar Nabi Musa mudah untuk mengajarkannya. Kan begitu. Oke. Yang perlu dipertanyakan Bang Yosi, kenapa Bible Anda berbahasa Yunani, sedangkan Yesua Amasya itu menerima firman dari Tuhannya Yohanes 17:8 tidak berbahasa Yunani. Artinya di sana Yunani ini adalah terjemahan saja. Gitu Bang Yosi, Oke, lanjut. oke. Iya, jadi supaya bahasa yang bisa dimengerti manusia ya pada waktu itu ya. Betul. Benar nggak Pak Andi? Betul. Betul Bang, betul Bang. Iya. Betul betul. Jadi apa masalahnya Bapak IMHU ini jika di dalam Bible itu ada nama Injil atau nama yang selalu Bapak klaim nama Ya, itu nama yang saya bukan tanyakan orang Islam, sejak Bapak kapan Allah. Ini Bible pertanyaan Bang Andi. Diskusinya sejak guys. kapan Bentar. sejak kapan dengar dulu Yosunia, Aku tahu Jangan Bapak ngomong Bang Andi ke Bang Andi aja, gak usah ke dia lagi. Sejak karena Bapak kan bisa jawab. kapan sejak kapan Bible Anda Iya, memakai Bapak bisa kata-kata jawab. Injil? Silakan. Aduh Bapak ini lucu juga nih Bapak ini, udah nggak apa-apa lah. Ya lucu lah, karena kau nggak bisa Wah, jawab. Saya hormati lah Bapak ya. Gitu. Ya udah jelaskan aja sejak kapan Injil itu dipakai Bible? Silakan. Jadi gini loh ya, Mungkin bisa jelaskan iya, gini, biar nggak stuck gitu ya. Injil itu dari versi orang-orang kita, saudara kita Kristen ya, itu ada di Matius 4:23, Matius 24:14, Markus 1:14. Itu evangelium artinya kabar baik, kan gitu ya. Islam yang ngerti. Kalau di dalam agama Islam, Iya Bapak, itu Injil dijelaskan, itu, Bapak. Diam. ntar dulu, Injil itu berasal dari bahasa Arab yaitu Injil, mengucapkan alternatif gitu ya, suatu kata yang disebut kitab suci dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ingin mengetahui mana sih Injil itu, Nabi Isa alaihissalam itu mengabarkan Injil tidak secara tertulis, tapi secara oral. Kalau orang bertanya mana Injil itu, tidak ada yang bisa menunjukkan Injil Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa mengajar hanya dengan oral. Nah kalau yang ada di Bible itu yang dimaksud Injil kanonik itu, ya silakan saja. Apa yang dilakukan Yesua Amasya di muka bumi, mereka menulisnya. Nah, di dalam Bible juga kita nggak bisa mempersalahkan semua. Karena apa? Penulis kanonik itu Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu di sana tidak ada baiknya untuk kita pelajari. Contoh ya, kabar yang pernah diajarkan oleh Yesua Amasya kita kutip di Markus 12:29. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu, sinkron dengan Ulangan 6:4. Itu benar pernyataan Yesus itu. Siapa yang nulis? Ya para penulis, disadur dari Ulangan 6:4 itu dan seterusnya. Jadi kita sebagai umat Islam juga jangan mengatakan bahwa kitab saudara kita itu palsu adanya, nggak bagus juga. Di sana masih ada sisa-sisa kebenaran kok yang bisa kita pelajari bersama agar diskusi ini teratur dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, jadi gini ya teman ya. Sebentar, saya potong dulu Bang Yoshinoya. Ini ada teman kita sapa dulu ya sebentar ya. Iya. Selamat siang Bang Praedika. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang Praedika. Udah langsung ke Bang Yosi aja dulu biar kita teratur lah. Oh, Oke. Ya, jadi gini teman-teman ya. Aku meluruskan ya. Karena bagaimana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang adalah sempurna ya,
itu adalah ajaran yang benar ya menurut saya dan juga orang-orang Kristen. Jadi teman-teman kalau mau cari kebenaran tentang bagaimana ceritanya tentang ajarannya Tuhan Yesus, itu jelas ada di kitab Injil kami ya. Makanya Pak Handi Selebis bilang tadi ya, untuk mau cari bacaan yang benar ya, bacaan yang sempurna itu ada di Injil, karena di Al-Quran itu udah nggak ada secara sempurna. Jangan dipelintir Gitu kan, kata-kata Pak saya. Handi, kan? Nggak begitu. Benar nggak? Jangan dipelintir. Nggak begitu. Jangan, Karena nggak gitu, apa? bro. Gini. Bentar. Gedein Bang Handi, Karena apa? gedein Bang Handi. Kitab Injil yang adalah sempurna ini ya selalu dijaga kesempurnaannya oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi banyak manusia yang mau ya membolak-balikan kebenaran Injil ini ya. Kami lihat aja sejarah ya, sejarah dunia mencatat bahwa kan kita tahu bagaimana agama Islam ini baru ada di abad yang ke-6 sampai ke-7. Sedangkan kitab Injil yang kami percaya ini sudah ada sebelum abad ke-6 Jangan ke-7. ketawa, Ya, bentar. Ini Bokin ini nggak ada. Ada nih, Ya. kenapa Enggak, kamu ketawa? tadi gimana ya? Kamu tuh ngomong Injil kalian terjaga. Yang jaga Injilmu siapa? Ya, diam dulu. Kamu yang Kalau membawa orang lagi narasi. menjelaskan, jangan ketawa Dulu nanti kayak akan orang luruskan. Ya tertawa orang lucu. aneh Sabar. gitu loh, Ibu. Stop dulu Menunjukkan ya. keanehan kamu di Stop situ. dulu. Anda Gitu. bicara lagi nanti. Ini Bentar, api. aku belum Dengerin. selesai, aku Iya, belum nanti selesai. Anda ambil. Nanti Anda ambil. Saya Bentar, edukasi. bentar, Saya Pak. edukasi dulu teman-teman Bentar, saya. Bang Andi, aku kan belum selesai. Iya, ini Tadi Pak- api. Kau lanjut lagi nanti. Ini api Jabodetabek. Saya belum menyanggah pernyataanmu. Ini api Jabodetabek. Kita ini Muslim banyak. Kalau saudara Ya. kita Kristen bicara, berarti dia aja. Catat aja nanti kita sanggah. Gitu ya. Kita Oke, beradab. betul, Silakan betul. bro, lanjut. Jadi saya ya sebagai orang Kristen, kalau dikatakan kitab kami itu dipalsukan sama siapa nggak tahu, ya saya nggak terima kan, karena yang saya yakini ini menurut kami ya, kitab itu selalu dijaga. Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita bahasa Indonesia sini nggak jelas, kita ada bahasa-bahasa yang lain kan begitu. Untuk pemahaman Injil adalah ajaran Yesus ini sudah jelas di dalam Alkitab kami. Tetapi kalau teman-teman mau menjelaskan tentang Injil pemahaman teman-teman, ya silakan, nggak tahu Injil yang mana. Tetapi Injil yang asli yang kamu pegang, ya jelas semua di situ dijelaskan tentang bagaimana kejadian dunia ini, bagaimana kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kali, itu jelas. Kalau di kitab teman-teman kan yang saya lihat di situ ya, itu pemahaman teman-teman ya, nggak tahu ambil dari mana Injil dari mana saya tidak tahu ya. Yang saya rasa nggak sejelas yang kami punya begitu. Karena di dalam Kenyangan. di dalam Yosi kepanjangan Yosi. di dalam Gantian ajaran ya. apa ini nggak ada Iya, di iya. situ nama Adam juga nggak ada. Kalau di kitab Taurat, Zabur dan Injil kan jelas gitu. Cukup ya. Makanya gantian. sekarang jadi pertanyaan saya Yosi, begini, gantian. Pak Handi Selebes, bentar. Kalau Gantian apa? Kepanjangan loh bentar, bro. bentar. Ini lu bahkan waktu banyak loh, kami hormati loh ini. Jangan juga lah dikasih sejengkal Anda ambil panjang-panjang. Santai nanti kita. Saya lagi, baru Anda lagi kan gitu. Poinnya saya udah bisa menangkap kok. Kami di sini pendengar yang baik. Gitu ya. Lanjutlah kalau begitu. Ya. Ini ada Bang Parade dari Kristen juga kayaknya. Dia